Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang negara. Di sini saya akan ditemani oleh Novel Alif Fauzian dengan NPM 42222167. Di sini kita akan menjelaskan negara-negara tercakup dalam pengertian negara, proses terjadinya negara, bentuk negara, ciri-ciri negara, dan kewenangan serta fungsi negara. Pengertian negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Yang kedua ada proses terjadinya negara. Proses terjadinya negara ada dua, yaitu secara sekunder dan primer. Proses terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan negara lain dalam term sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru. Untuk mengetahui terjadinya negara baru dapat menggunakan pendekatan faktual, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan dan pengalaman sejarah yang benar-benar terjadi. Yang kedua ada proses terjadinya negara secara primer. Ya, di sini ada 4 tahapan atau fase, yaitu ada fase suku persekutuan manusia, ada fase kerajaan, ada fase negara nasional, dan fase negara demokrasi. Nah, di sini ada bentuk-bentuk negara. Yang pertama adalah negara kesatuan. Apa sih negara kesatuan? Negara kesatuan merupakan bentuk negara dengan pemerintahan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat yang didasarkan pada aturan dalam perundang-undangan yang diberlakukan. Tidak hanya itu saja, pemerintah pusat juga mempunyai hak untuk melimpahkan kekuasaan terhadap tingkat daerah yang lebih kecil seperti provinsi. Contoh negara kesatuan adalah Prancis dan Indonesia. Yang kedua ada negara federasi. Negara federasi atau juga dikenal dengan negara serikat merupakan bentuk negara yang biasanya digunakan oleh negara dengan kawasan yang sangat luas, sehingga perlu dilakukan pembagian seperti negara bagian, provinsi, republik, wilayah, dan lain sebagainya. Contoh negara federal adalah Amerika Serikat dan Jerman. Negara konfederasi. Negara konfederasi adalah bentuk negara yang digunakan tidak secara permanen. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian yang telah disepakati oleh negara yang berkonfederasi untuk mencapai tujuan bersama dan mempertahankan kedaulatan. Yang keempat ada negara monarki. Negara monarki adalah salah satu bentuk negara yang pemerintahannya dilakukan hanya oleh satu orang yang bisanya disebut raja, ratu, sultan, dan sejenisnya. Hak untuk urusan memerintah negara hanya dijalankan oleh satu orang saja yang telah ditunjuk, dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Contoh negara yang pernah menggunakan bentuk monarki adalah Arab Saudi dan Britania Raya. Kelima ada negara oligarki. Negara oligarki adalah bentuk negara pemerintah yang biasanya berasal dari suatu kelompok yang dikenal sebagai kelompok feodal. Selain memegang pemerintahan, kelompok tersebut juga memegang kekuasaan politik. Contoh negara oligarki misalnya Uni Soviet dan Afrika Selatan. Yang terakhir ada negara demokrasi. Negara demokrasi adalah suatu negara yang kekuasaan pemerintahannya secara penuh berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat bebas melakukan pengendalian terhadap pemerintahan sesuai dengan suara yang diinginkan oleh rakyat secara mayoritas. Di sini ada ciri-ciri negara tempat, yaitu mempunyai wilayah, ada rakyat, mempunyai pemerintahan yang berdaulat, dan mempunyai pengakuan dari negara lain. Selanjutnya ada kewenangan serta fungsi negara dan pemerintahan. Yang pertama ada eksekutif, bertugas menerapkan dan melaksanakan perundang-undangan, yakni ada presiden, wakil presiden, dan para menteri. Selanjutnya ada legislatif, bertugas untuk membuat perundang-undangan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yudikatif bertugas mempertahankan perundang-undangan, yakni ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Novel Alif Fauzian. Good Clean Government, tata kelola pemerintahan.
tata kelolaan pemerintahan merupakan suatu konsep yang lama yang berasal dari teori politik demokrasi awal yang membahas hubungan antara penguasa dengan rakyat. Meskipun tata kelola pemerintahan merupakan konsep yang sudah lama dikembangkan, namun baru dalam satu dekade terakhir ini, konsep tata kelola pemerintahan mendapat perhatian cukup besar di kalangan pembuat kebijakan internasional. Ada beberapa definisi yang berbeda tentang tata cara kelola pemerintahan yang diajukan oleh lembaga donor bilateral dan multilateral. Bank Dunia 1992 mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik. Suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah administrasi pemerintahan yang baik bagi Bank Dunia. Berkaitan erat dengan manajemen pembangunan yang baik. Ini sangat penting untuk membuat dan menciptakan suatu lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata. Dan ini merupakan suatu komponen yang penting untuk membuat kebijakan yang baik. Dasar hukum. Penyelenggaraan negara dengan dasar good governance telah diamanatkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Asas hukum penyelenggaraan negara tersebut yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Pencegahan korupsi. Dengan peringatan Hari Anti Korupsi tersebut, diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen di dalam pemerintahan daerah untuk bisa melaksanakan aturan dengan benar dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sementara itu, pentingnya menjaga integritas diri dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, salah satunya mewujudkan good governance. Konsep good governance adalah bentuk pemerintahan yang baik dan bersih. Ini diperlakukan dalam pembangunan berkelanjutan, jelas Sigit. Menurutnya, tanpa konsep good governance, pembangunan akan salah arah. Prinsip dasar atau karakteristik yang terdapat di dalam good governance tersebut, bila benar-benar diterapkan, maka diyakini akan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Bila telah terciptanya pemerintahan yang baik, maka dengan sendirinya tindakan korupsi akan mampu dicegah. Di sisi lain, prinsip good governance akan mampu membuat keseimbangan kinerja antara pemerintahan sebagai pelayanan publik dan masyarakat sebagai yang dilayani. Cukup sekian presentasi dari kami berdua. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.